Asbun, Assalamualaikum ya Robun. Berjumpa kembali bersama kami dalam konten Podcast Drakor. Kali ini kami hadir untuk mereview sebuah series action yang baru aja tamat. Dan drama ini berjudul Agent Kim Reactivated. Wah, sebuah drama action yang dari awal sampai akhir menurutku bagus banget, dan kita di sini untuk mereviewnya ya. Iya, betul. Langsung aja, ini dia sinopsisnya. Oke, jadi Agent Kim Reactivated ini tayang sebanyak 10 episode. Udah tamat, semua ada di Netflix dan merupakan adaptasi dari webtoon dengan judul Manager Kim atau Kim Bujang. Drama ini mengisahkan tentang Manager Kim, seorang pegawai bank yang hidupnya biasa-biasa aja, membosankan, malah cenderung membosankan ya. Dia adalah seorang ayah tunggal, laki-laki paruh baya, memiliki anak perempuan bernama Kim Min Ji. Nah, hidupnya mulai berubah ketika tiba-tiba aja anak perempuannya hilang, diculik. Setelah itu barulah terbongkar sebuah rahasia bahwa ternyata aslinya Manajer Kim ini adalah seorang agen dari Korea Utara yang telah dikhianati oleh negaranya sendiri, kemudian direkrut oleh Korea Selatan. Jadi akhirnya sepanjang nonton drama ini kita akan mengikuti perjalanan agent Kim Bujang bersama kedua orang temannya dalam misi pencarian anaknya, yaitu Kim Min Ji. Itu sih kurang lebih sinopsisnya. Emang kayak gitu sih kurang lebih. Kalau mau disingkat lagi, bercerita tentang seorang pria paruh baya berkacamata yang jago berantem, yang mencari anaknya yang diculik. Betul. Sebetulnya sih di situ aja. Cuman emang kemasannya ini bagus banget, Teh. Sangat. Karena sebenarnya yang paling menarik dari drama ini adalah ratingnya yang melonjak. Jadi episode 1 itu dia masih di sekitar 9%. Tapi di episode 2 langsung melonjak, melambung ke 2 digit menjadi 15,7%. Dan itu stabil sampai akhir episode di 23% kalau nggak salah ratingnya. Ini sebenarnya agak-agak absurd ya, karena drama ini benar-benar mengandalkan 3 orang aja sih. Dengan kelakuan random mereka, dan hampir nggak ada love line di sini. Nggak ada gitu loh. Ada di akhir si Min Ji yang ketemu sama crushnya. Ya, tapi sih emang nggak bisa, nggak aci lah ya, nggak aci. Cuman ini ratingnya bisa tinggi banget, ini keren sih kalau menurut gue. Menurut aku juga gitu, keren banget. Walaupun kalau kita lihat dari rating awal 9 itu sudah tinggi juga. Iya, karena ini kan di TV nasional, SBS. Jadi sebenarnya dari awal mereka udah dapat perhatian yang banyak karena mendapatkan 9%. Yang menakjubkan itu dia konsisten. Stabil. Sampai dan naik terus sampai akhir di 23%. Iya, jadi sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa ini dramanya ratingnya tinggi karena mendompleng nama besar So Ji Sup. Bisa jadi, betul. Itu bisa dibilang betul. Iya. Cuman biasanya kalau misalnya kita suka sama aktor tertentu dan nonton dramanya, kita ngehooknya cuma di awal aja karena penasaran. Betul. Kalau ceritanya nggak bagus ya tetap malu di drop kan dramanya. Jadi pasti cuman naik di awal dan ngedrop di akhir. Cuman drama ini kan kebalikannya. Ya jadi kan awalnya cuma 9%, terus udah gitu naik. Jadi nggak cuma nama besarnya aja, tapi memang kombinasi dari ceritanya juga, chemistry pemain, dan masih banyak lagi. Iya benar, aku juga setuju sih. Bisa dibilang series ini tuh perfect ya. Aku ngeliat ceritanya, plotnya, bahkan plot twistnya, bahkan skripnya Teh. Aku perhatiin ini bagus banget sih. Rata kanan top notch lah gitu. Jadi ketika tahu bahwa si drama ini berakhir di 23%, bahkan ada rencana season 2. Emang worth sih, emang kayak gitu sih. Pantes sih ini, layak banget lah ya. Betul sekali. Dan tadi udah ngomongin So Ji Sup, berarti kan kita ngomongin cast-nya. Cast-nya di sini juga kan bagus-bagus banget. Sangat. Ada 2 temannya, yaitu Han Soo dan juga Park Jin Chol, yang menurut aku jadi pelengkap banget buat drama ini. Ketika kita ngelihat So Ji Sup-nya serius banget, 2 orang ini punya sisi jenaka alias kocak gitu, yang bikin kita nggak bosen gitu nontonnya. Dan celetukan-celetukan mereka itu mah khas bapak-bapak banget. Bener. Khas bapak-bapak paruh baya yang kayak udah mulai encok dan perlu
terbalsem lah ya gitu. Tapi mereka masih tetap jagoan, jadi kayak lucu banget sih ngelihatnya. Benar. Dan buat abang-abangku yang nonton ya, walaupun ini ada 3 ajusi paruh baya ya gitu kan, tenang aja, ada yang cantik juga di sini, yaitu Sonaen. Betul, dia juga jadi agent ya di situ. Betul sekali. Muncul di awal-awal juga sebagai teman kantornya Kim Bujang yang ternyata dia adalah seorang agent juga ya, sedang menyamar. Jadi keberadaan Sang Ah di sini atau Sonaen itu juga mempercantik tiap scene-scene-nya gitu. Jadi nggak cuman acting doang, berdarah-darah, tapi juga ada Sonaennya, ada komedinya juga. Menurut aku makanya ini perfect banget sih. Iya. Jadi alasan kenapa drama ini ratingnya tinggi dan stabil menurut gue tuh emang karena plotnya tuh jelas. Ini tuh plotnya jelas mencari Kim Min Ji yang diculik. Iya. Dan karakternya tuh kuat banget loh. Jadi mulai dari ayahnya, yaitu manajer Kim, dan kedua orang sahabatnya, itu mereka karakternya tuh kuat gitu. Mereka jagoan, di satu sisi mereka jagoan, tidak terkalahkan dalam menghadapi musuh. Tapi di sisi lain mereka adalah para ayah yang sayang sama anaknya. Dan mereka mempunyai sisi-sisi lemah gitu. Sebagai seorang ayah tuh kalau ngadepin anak remaja kayak gimana sih? Selalu ngalah, selalu dianggap salah menghadapi para anak yang mudah tantrum anak-anak remaja yang selalu nganggap kalau omongan teman-temannya tuh lebih penting dari orang tuanya. Dan mereka tuh para jagoan-jagoan bapak-bapak paruh baya ini kalau ngadepin anaknya itu lemah banget gitu. Jadi kita kayak ngelihat kontradiksi ini tuh kayak seru sih kalau menurut gue. Itu sih yang menarik dari drama ini. Aku juga ngelihat anak tuh bisa jadi pemicu atau pemicu trigger bapak yang awalnya lempeng-lempeng aja, jadi sosok yang sayang banget misalnya, atau jadi sosok yang pemarah gitu. Bener. Dan interaksi So Ji Sup, Kim Bujang sama Min Ji itu lucu banget. Ingat kan waktu awal Min Ji minta HP? Ayah, HP aku udah jelek nih. Tuh, dikasih unjuk HP ini lebih jadul. Nih ya, HP saya cingit-nit. Terus si Min Ji-nya marah. Banting pintu gebrak. Bener. Sementara abis itu nggak lama, di mejanya si Min Ji ada HP Samsung S26 Ultra. Wah! Emang S26? Iya kayaknya. Aku yang, wah ini anget banget sih. Betul. Pada akhirnya tuh para ayah akan kalah gitu ya kalau ngadepin anaknya yang tantruman dan segala macam. Tapi emang itu usia-usia sulit sih. Usia Min Ji, usia remaja adalah usia-usia sulit yang kalau dikerasin mereka ngambek, tapi kalau dibaikin jadi banyak maunya gitu. Jadi emang si Kim Bujang harus menghadapi anaknya juga. Ya dia bingung, akhirnya kan sempet curhat-curhat kan sama sahabatnya si Sang Ah itu. Bener. Dan ngomong-ngomong tadi soal bahwa anak adalah trigger untuk mengubah sang bapak, kejadian Min Ji yang sampai dipukul kepala belakangnya, bahkan sampai diculik, itulah yang mereaktivate Kim Bujang menjadi agent Kim kembali. Nah dari sinilah perjalanan itu dimulai dan kita akan menyaksikan banyak adegan-adegan aksi yang menurut aku adegan aksinya tuh wow. Gak bosen yang pasti ya. Karena kayak drama itu bukan cuma kayak ngeinvasi gedung, terus pukul-pukulin musuhnya. Gak cuma berantem aja lah. Tapi ada satu POV kayak dari infrared kayak gitu. Terus juga gaya bertarungnya So Ji Sup tuh kayak beda banget lah dari pertarungan-pertarungan sebelumnya. Aku yakin sih dia latihan koreonya tuh wah niat banget kayaknya, walaupun aku belum tahu latar belakangnya. Terus juga kayak setnya bagus banget. Bahkan yang ini yang terakhir di arena, menurut aku itu menjadi last fight yang gak terduga juga. Karena si 3 ajusi ini akhirnya harus berantem gitu. Aku tadi udah, masa sih mereka kayak diadu domba gitu. Terus kayak, wah ini kalah nih, digebukin. Ternyata mereka punya strategi. Itu dia. Jadi di saat yang sama kita dibikin kaget 3 orang ini jadi harus berantem, bahkan harusnya sampai mati. Dikasih plot twist tuh, bahwa mereka punya rencana dan akhirnya rencananya berhasil. Sehingga si Jugang Chang yang si Balsekya itu bisa ditindihin tuh pakai apa itu namanya ringnya kayak gitu. Iya makanya kayak kerjasama antara ketiga ajusi yang kompak ini karena mereka udah dari zaman dulu banget berteman dan bekerja sama. Jadi kayaknya tektokannya tuh dapet banget gitu loh. Jadi ya yang paling menarik buat gue di drama ini juga sebenarnya kayak setiap kali kita dikasih flashback, terus kayak sebenarnya latar belakang pertemanan kita tuh awalnya gimana, terus udah gitu misalnya awal misalnya
waktu mereka masih pada muda. Terus apalagi kalau udah interaksi sama keluarganya di flashbackin. Wah, itu sih menarik sih kalau buat gue. Benar. Aku sempat mengira kalau season 2 itu bakal prequel sifatnya. Jadi menceritakan ke zaman si Agent Kim itu jadi agentnya Korea Selatan ketika dia dipertemukan dengan dua sahabatnya. Karena menurutku ketika ada adegan mereka lagi kerjasama dan flashback ke masa itu seru banget kayaknya. Justru itu yang menarik, kita kayak penasaran kok kalian bisa sekompak ini gitu loh. Ngeliat Pak Jincol dengan rambut emo-nya itu tuh. Iya gitu kan, kibas-kibas gitu apa tuh kayaknya wah seru banget sih. Lihat sih Hansoe nggak pernah ganti baju. Iya, bener. Baju taekwondo cuman ditambahin jaket doang. Itu kan jadi apa ya? Ciri khas banget. Karakter yang kuat gitu. Si tiga sahabat ini punya karakter masing-masing yang kuat, sehingga aku sempat mikir, wah ini S2-nya, season 2-nya itu bakal prequel. Ternyata season 2 setelah ini selesai emang mau dibikin. Betul sekali, karena pas di ending episode 10 itu udah mulai ada previewnya sedikit-sedikit ya. Betul. Dan kayaknya akan menarik karena kalau di season 1 ini plotnya hanya mencari Kim Min Ji kan, udah jelas. Tapi mungkin di season 2 akan ada case per case gitu. Seperti drama-drama lain. Jadi misalnya ini kasusnya apa, selesai gitu. Banyak para penonton dari Agent Kim ini yang berspekulasi tentang season 2-nya. Karena di episode terakhir, bahkan di adegan terakhir, ini udah ada clue menuju season 2. Yaitu di mana Agent Kim bertemu seorang bos. Di mana bos ini adalah seorang bos di kantor bernama Baek Ho. Dan di adegan terakhirnya, si Agent Kim itu akan melakukan wawancara. Wawancaranya itu adalah berantem kayaknya. Dan banyak spekulasi juga bahwa si bos kantor dari Baek Ho itu bernama Lee Do-gyu. Siapakah Lee Do-gyu? Nah, ternyata di webtoonnya Lee Do-gyu ini adalah seorang bos yang dia punya misi untuk mencari rekan kerjanya yang hilang. Nah, Agent Kim gabung sama si Lee Do-gyu ini karena dia sempat teleponan sama ketua Jo yang meminta agar Jo Construction itu diiris seperti timun katanya. Jadi untuk memenuhi janjinya kepada Pak Jo itu, dia mau bergabung sama Lee Do-gyu di kantor Baek Ho yang kayaknya mau mencari teman kantornya yang hilang, si Lee Do-gyu itu. Jadi kalau misalnya yang baca webtoonnya pasti paham banget kan? Nah ini dia. Karena kita kan nggak baca webtoonnya nih. Kita tuh belum baca. Tapi menurut kami 10 episode ini bagus banget. Kalau menurut kita yang nggak baca webtoonnya, sepanjang 10 episode ini sih asik banget kita nontonnya saat menikmati. Tapi katanya ada beberapa pembaca webtoon yang ngerasa bahwa harusnya dramanya tamat di episode 7 aja. Ketika Min Ji udah ketemu gitu loh. Karena kesananya tidak sesuai dengan isi webtoon. Tapi memang dari awal juga katanya drama ini memang nggak sama ya, karena kan adaptasi gitu. Jadi bukan plek-ketiplek sesuai webtoon kan. Cuman ya karena kita nggak baca, jadi kita tidak mendapatkan feel seperti itu sih. Bagaimana sih Teh reaksi pembaca-pembaca webtoon dari Kim Bujang ini terhadap seriesnya? Ya katanya menurut pembaca webtoonnya, Ju Kang Chan di drama ini terlalu kuat, yang mana seharusnya nggak kuat kayak gitu. Dan episode di mana Taehoon dan Dabin diculik itu seharusnya tidak terjadi karena anak-anak ini tuh tidak selemah itu, katanya sih gitu. Jadi 3 episode terakhir tuh kayak terlalu dibuat-buat menurut mereka ya. Karena kita nggak baca webtoonnya, kita sih ngerasanya asik-asik aja. Cuman ya itu wajar-wajar aja ya, karena biasanya pembaca webtoon kan pasti punya loyalitas sama webtoon karena tahu cerita originalnya ya. Jadi kalau misalnya berubah dan ngerasa kesel sih wajar-wajar aja. Betul sekali. Ada beberapa poin yang aku setujui sih. Salah satunya tentang ini tuh bisa berakhir di episode 7. Setuju banget. Bisa berakhir di obrolan makan malam antara Agent Kim dan Kim Min Ji gitu kan. Betul. Dan harusnya ketika Ju Kang Chan minta maaf sama Min Ji selesai. Walaupun emang di series terlihat tidak tulus ya. Tidak ikhlas itu. Si juga hanya. Dan aku juga setuju bahwa harusnya anaknya si Hanso yaitu Taehoon dan juga Dabin itu tidak semudah itu diculik sih. Apalagi Dabin, walaupun dia perempuan, dia tuh mamahnya tuh masih kerja di bagian militer kan. Dan terlihatnya kuat banget ya, karena sangat ditakuti oleh
Gancul yang gagah perkasa itu kan. Betul sekali. Jadi ya kayaknya ada benernya juga ya dari teman-teman pembaca webtoon Agent Ya Kim wajar ini aja kayak sih ya. gitu. Ya nggak apa-apa, beda pendapat sih nggak apa-apa ya. Betul Cuman sekali. kalau kita sih yang nggak baca webtoonnya asik-asik aja sih nontonnya. Betul. Gitu. Dan ada yang seru juga dari drama ini adalah pas bagian karma. Oh oke. Karena drama ini menunjukkan karma yang nyata Betul, gitu betul, ya. betul. Seperti karma yang pertama itu menimpa Ju Kang Chang. Dia itu awalnya berkuasa ya kan. Jagoan banget. Datang sekolah, Agent Kim, kamu harus minta maaf. Iya, saya langsung minta maaf. Iya, saya Berlutut langsung saya. berlutut sebagai bapak dari Sesama anak perempuan. Sesama anak perempuan saya minta maaf. Ini adalah pertemuan orang tua. Karmanya itu terjadi saat Ju Kang Chang dipukulin dan dia mengeluarkan kata yang sama, meminta maaf sesama ayah dari anak perempuan. Menurut aku itu karmanya bikin satisfying sih. Demikian juga dengan Harry, anaknya Betul sekali. Ju Kang Chan, walaupun dia udah dikirim ke luar negeri ya, Iya. tapi tetap ditangkap dan dia juga dibully sama teman-temannya. Walaupun buliannya secara online ya, tetap Gaci. lah. Oke. Kenanya ke psikis Iya, kayak betul. gitu kan. Mental health, ya. Benar. Terus juga ada anggota dewan ya, yang disogok pakai bola golf emas. Itu juga 74 kilo nggak, Mas? Aduh, ditangkapnya pakai ini nggak pakai rompi, nggak pakai borgol. Udah malam. Karena kemalaman, ngapain katanya Udah ya? lewat maghrib, nanti dimarahin orang tua. Benar sekali. Bukan cuma anggota dewan itu juga, ada satu petinggi lagi, dia adalah wakil menteri, menteri pertahanan lebih tepatnya, yang juga dia kayaknya disogok juga, dan katanya dijanjiin ini. Pensiunan yang Anda sukai katanya sama Bapak Ju itu, dan dia juga terkena karmanya, dia ditangkap polisi dan dihukum kayaknya sih kayak gitu. Dan karma terakhir itu si Ju Kang Chang yang keluar dari rumah sakit ternyata didorong, dia ditusuk sama gigi emas sama anjingnya sendiri, dan si anjingnya mengeluarkan kata yang bagus sih menurut aku. Apa tuh? Gigiku sudah kau ambil tapi aku masih punya cakar. Mantap. The best. Keren, The keren. best. Iya. Dan jangan lupa juga bahwa di drama ini ada cast yang tidak boleh kita lupakan, dan dia adalah Ok Taecyeon. Aduh, betul sekali, menjadi cameo 66, nomor 66. The Real 66, ya kan? Agent nomor 66 versi mudanya. Betul. Kesian banget, cuma adegannya disiksa-siksa dan ditonjok-tonjok. Iya juga lagi. Udah gitu selesai. Bener, tapi menurutku walaupun dia ada di utara, terus dia juga mendapatkan banyak hantaman lah selama melakukan masa percobaan menjadi agent itu, dia orang baik loh. Iya nggak sih, orang baik gak sih? Dia juga sayang sama adiknya. Dia berusaha keras untuk lolos jadi agent demi bisa ketemu sama adiknya kayaknya. Cuman yang melesat emang orang-orang tinggi di Korea Utaranya yang melakukan kayaknya pemboman ya. Pengkhianatan. Menjadikan mereka sebagai umpan. Iya. Dan di sini juga menjadi titik baliknya Agent Kim yang merasa bahwa ternyata Utara tuh malah mengkhianati saya, mengkhianati teman saya juga ini gitu. Dan yang bikin si Agent Kim untuk terus hidup, karena pesan terakhir dari Ok Taecyeon adalah kamu harus bertahan hidup. Betul. Kayaknya kayak gitu. Nah, itulah dia ya guys, sebuah series berjudul Agent Kim Reactivated yang menurutku ya sempurna lah buat kami yang tidak baca webtoonnya. Keren. Dan juga tidak lupa kalau drama ini tuh walaupun full action, banyak adegan-adegan harunya. Betul sekali. Salah satunya di episode 7 yang tadi kita bahas. Ya, interaksi antara ayah sama anaknya, yang awalnya anaknya tantruman dan ngembekan ketika tahu betapa sayangnya sang ayah sama anak, akhirnya luluh juga. Dan sekali. sedih sih nontonnya. Terus juga pas akhir-akhir banget ternyata si agen-agen yang awalnya bahkan menculik si Minji yang sampai dibekep gitu, ternyata baik. Betul. Ngasih kado. Ngasih jepit rambut. Iya. So sweet. Terus juga sang ayahnya jadi tetap rajin ketemu sama akhirnya jadi bestie Minji. ya mereka. Bener. Momen-momen kayak gitu yang menurutku juga haru banget gitu buat ditonton. Kayaknya semua sih kalau menurut aku sih udah dapat penyelesaiannya masing-masing. Semua ada closure-nya. Bener. Jadi nonton series ini lengkap banget ya. Kita melotot saat menyaksikan aksinya dan juga mata kita menangis saat ada adegan harunya. Betul. Jadi ini sangat rekomendasi banget. Semuanya sudah tersedia di Netflix. 10 episode boleh dimaratonin. Maraton aja. Dan kalian akan mendapatkan kepuasannya. Asik. Mantap. Ya udah segitu aja untuk review kami kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe semuanya. Nuhun alias Sehun. 감사합니다. 안녕하세요.